Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, 'inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Nabi Ismail, ya, dan dari sinilah keturunan seorang nabi. Ya, kita harus tahu sejarah ini karena orang Yahudi masih tidak setuju kalau nabi berasal dari Mekah. Ya, mereka beranggapan nabinya harus keturunan Nabi Ibrahim. Makanya mereka merasa lebih berhak untuk menjadi nabi, terutama keluarganya Nabi Yusuf, ya. Sebagai riwayat kakak sulungnya yang bernama Yahuda, ya. Ini berarti Nabi Yusuf bin Yakub, ya, putra Nabi Yakub, bin Ishak, putra Nabi Ishak, kemudian bin Ibrahim, putra Nabi Ibrahim. Berarti Yahuda juga sama, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Tapi luar biasa ketika orang Yahudi, ya, dengar kabar bahwa di Arab ada ciri-ciri Nabi akhir zaman, maka diteliti, siapa kamu berani-beraninya mengaku jadi Nabi, ya. Seorang Nabi harus keturunan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Allah menerangkan kepada manusia sedunia, ya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, ya. Di situ ada tanda-tanda yang jelas. Salah satunya tanda tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sudah pernah ke Mekah. Nah, ya, berarti menunjukkan punya keturunan di situ, ya. Kemudian, ya, mohon maaf, makom Ibrahim ini bukan makom kuburan, bukan, makom dari koma yakumu qiyaman, ya, tempat berdiri, ya. Kalau dulu ini tempat berdiri ketika membangun Ka'bah, jadi posisinya agak dekat dengan Ka'bah. Lala Shawab ketika Khalifah Atsaniyah, sahabat Umar bin Khattab, akan dijauhkan, jadi yang tawaf lebih leluasa, ya. Walhasil di situ ada jejaknya Abul Anbiya Nabi Ibrahim. Belum lagi dalam surah Ibrahim di situ diterangkan nyata-nyata beliau menempatkan keturunannya di Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, 'inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jelaslah di situ ada keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian diteliti, ternyata di pintu Masjidil Haram itu namanya apa? Namanya Babu Bani Syaibah, pintu keturunan Syaibah. Nah, ketika diteliti siapa Syaibah ini, ternyata Syaibah ini adalah Abdul Muttalib, putra dari Sayyid Hashim. Sayyid Hashim punya saudara namanya Muttalib, ya. Makanya ketika mengambil keponakannya, ketika Sayyid Hashim wafat, maka saudaranya yang bernama Muttalib ini mengambil, ya, menjemput putranya yang waktu itu lala shop di daerah Yathrib, diambil diajak ke Mekah, ya, yaitu Abdul Muttalib ketika masih kecil, ya, kurang lebih umur, ya, 12 atau sampai 15 tahun diajak. Tampan wajahnya, ya. Muttalib ini orangnya agak, apa bahasa kita, ya, agak pembualan, ya. Jadi ketika ditanya orang Mekah, man hadza, siapa itu pemuda yang tampan itu? Pembualan. Padahal keponakannya, dia bilang abdi, hambaku, budakku. Ya, makanya
Syaibah ini dijuluki dengan Abdul Muttalib, artinya budaknya Muttalib. Padahal keponakannya, anak dari saudaranya. Nah, itu ya. Syaibatul Hamdi. Syaibah ini karena masih muda tapi rambutnya beruban, ya makanya disebut Syaibah. Syaibatul Hamdi, ada hamdinya karena perilakunya, akhlaknya yang sangat terpuji, maka disebut Syaibatul Hamdi, anak yang beruban yang terpuji akhlaknya. Luar biasa. Jadi di sini menunjukkan ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, berarti Nabi yang lahir di Mekah itu memang benar adanya, ya, diakui oleh Al-Quran. Allah sendiri yang menjelaskannya.